Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arga di channel Udan Wingit. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Untuk cerita kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pocong Kang Rais. Langsung saja kita mulai ceritanya. Tahun 1996, Desa Karangjati di Wonosobo adalah kampung yang dingin, terletak di kaki gunung yang selalu diselimuti kabut tipis. Sawah-sawah hijau membentang luas, dipenuhi dengan tanaman padi yang siap dipanen. Sementara pohon randu yang tinggi menjulang di ujung desa seakan menjadi penjaga setia bagi penduduk yang tinggal di sana. Suara angin yang berhembus melewati dedaunan pohon randu sering terdengar seperti bisikan dari dunia lain, menambah kesan mistis di kampung itu. Di dekat pohon randu itu, tinggal seorang lelaki bernama Rais Sutarjo, seorang penyadap nira yang hidup sederhana di sebuah gubuk kayu, berdindingkan bambu dan atap seng. Rais bukanlah pria yang kaya, namun ia dikenal sangat rajin dan jujur. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun dan bersiap untuk menyadap nira kelapa. Dengan galah panjang dan tali yang diikatkan di pinggangnya, Rais memanjat pohon kelapa tinggi-tinggi, mengumpulkan nira untuk dijual. Hasil yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun, meskipun hidupnya lurus dan penuh kerja keras, rumah tangganya tidak berjalan mulus. Istrinya, Bu Rini, mulai berubah. Dahulu, Bu Rini adalah wanita yang penuh kasih sayang. Selalu mempersiapkan makanan untuk keluarga dengan hati-hati. Tetapi belakangan, ia sering menghindar dari Rais, jarang memasak, dan lebih sering pergi ke pasar dengan alasan untuk berbelanja kebutuhan rumah. Bu Rini memang memiliki sisi lain yang tak diketahui oleh Rais. Diam-diam, ia menjalin hubungan gelap dengan mandor pasar Parakan, seorang pria tajir dari kota yang sering datang membawa oleh-oleh mahal dan cerita-cerita mewah tentang kehidupannya di perkotaan. Kehadiran mandor pasar selalu membuat Bu Rini bersinar. Suaranya lebih ceria, wajahnya lebih cantik. Ia sering kali keluar dengan alasan belanja, padahal sebenarnya ia bertemu dengan pria itu, menikmati kemewahan yang tidak bisa ia dapatkan dari hidupnya bersama Rais yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada Bu Rini semakin jelas terlihat. Mulutnya menjadi lebih tajam, seringkali mengkritik segala hal yang Rais lakukan. Ia jarang sekali memasak makanan untuk keluarga. Bahkan terkadang melarang Narti, anak tiri Rais yang masih kecil, untuk membantu di dapur. Bu Rini sering menghindar dari Rais, lebih memilih pergi ke pasar atau menghabiskan waktu dengan mandor pasar yang kerap memberinya barang-barang mahal yang membuatnya semakin terbuai dengan dunia luar yang penuh kemewahan. Narti, anak tiri Rais yang masih kecil, mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia melihat bagaimana wajah Bu Rini yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi dingin dan penuh kebencian. Narti tahu ada sesuatu yang disembunyikan, namun ia terlalu takut untuk bertanya atau berbicara. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kebisuan keluarga ini. Rais selalu pendiam, jarang mengungkapkan perasaannya, dan Bu Rini semakin menjauh. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin dingin berhembus dari pegunungan,
terdengar suara tangisan pria dewasa yang teredam dari ruang belakang rumah. Rais yang selama ini tidak pernah menunjukkan emosinya terlihat sangat berbeda malam itu. Tangisannya terdengar dalam, penuh penyesalan, dan seolah-olah mengungkapkan beban yang selama ini ia pendam. Narti yang terbangun mendengar suara itu hanya bisa terdiam, merasakan betapa hancurnya hati pria yang selama ini menjadi ayahnya. Pagi berikutnya, saat kabut pagi menyelimuti desa, hari itu seperti biasa, Rais berangkat pagi-pagi untuk menyadap nira di kebun randu. Namun, hingga matahari mulai turun, ia belum juga kembali. Bu Rini yang biasanya tidak begitu peduli dengan keberadaan Rais mulai cemas. Ia berdiri di depan rumah, menatap jalan yang menuju kebun randu, mencoba menunggu suaminya pulang. Namun, apa yang ditemukan warga beberapa jam setelah Rais menghilang benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Di ujung desa Karangjati, tepat di bawah pohon randu tua yang sudah puluhan tahun berdiri, tubuh Rais tergantung lemas dengan seutas tali tambang lusuh melilit lehernya. Pohon itu menjulang tinggi dan cabangnya besar serta kasar, seperti tangan raksasa yang siap merenggut siapa saja yang mendekat. Yang membuat semuanya makin mencekam, posisi Rais tergantung begitu rendah. Kakinya nyaris menyentuh tanah, hanya beberapa sentimeter lagi, dan seolah-olah dia masih bisa berdiri jika mau. Tapi tidak, tubuhnya sudah tak bergerak, wajahnya pucat pasi, seolah seluruh darahnya menghilang. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke depan, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuatnya ingin segera pergi dari dunia ini. Warga yang pertama kali menemukan tubuh Rais adalah Pak Naryo, petani tua yang setiap pagi lewat jalan setapak dekat pohon randu itu untuk ke ladang. Begitu melihat sosok tergantung, ia langsung menjatuhkan cangkulnya dan berlari kembali ke kampung sambil berteriak panik. "Rais, Rais gantung diri Rais, di pohon randu!" teriaknya berulang kali. Orang-orang segera berkumpul, tapi tak ada yang berani langsung mendekat. Mereka hanya berdiri dari jauh, menatap dengan mata terbelalak dan tubuh gemetar. Singkat cerita, pihak berwenang pun datang mengevakuasi jasad Rais, dan Rais pun segera dimakamkan malam itu juga. Suara jangkrik yang biasanya jadi latar malam di Karangjati kini seolah menghilang. Hening, sangat hening. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun randu bergesekan satu sama lain. Tapi, suara gesekan itu terdengar seperti bisikan. Bisikan lirih yang tidak jelas kata-katanya, namun cukup untuk membuat kulit siapapun merinding. Suasana di desa yang biasanya damai dan penuh tawa anak-anak, kini berubah menjadi muram dan penuh ketakutan. Tak ada yang bisa menjelaskan kenapa Rais, pemuda yang dikenal ceria dan baik hati, bisa mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Hanya misteri yang menyelimuti kematiannya. Semua mulai bertanya-tanya, apakah benar Rais mengakhiri hidupnya sendiri, atau ada sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat yang membawanya ke sana. Yang pasti, sejak kejadian itu, angin malam di Karangjati terasa lebih dingin, lebih sunyi. Keesokan paginya, kabar kematian Rais sudah menyebar ke seluruh pelosok Karangjati, mulut ke mulut, dari warung kopi sampai pengajian ibu-ibu. Semua membicarakan hal yang sama, tapi bukan hanya kematiannya yang jadi bahan pembicaraan, melainkan juga bisik-bisik yang mulai mencuat soal istrinya, Bu Rini, dan hubungan gelap yang selama ini tak terendus. Pak Lurah,
mengumpulkan beberapa tokoh kampung di pendopo balai desa. Suasananya tegang. "Saya tidak percaya loh, Rais nekat bunuh diri begitu saja," kata Pak Lurah dengan suara dalam. "Anak itu rajin, sopan, dan tak pernah neko-neko. Ada yang janggal ini." Beberapa warga mengangguk, tapi kemudian suara lirih dari ujung ruangan membuat semua menoleh. Itu suara Mbah Wiryo, tetua desa yang sudah lama jarang bicara. "Aku sudah curiga sejak 2 bulan terakhir," katanya perlahan. "Rini itu sering ke pasar, tapi belanjaannya cuma sedikit. Tapi pulangnya juga bisa sampai sore." Beberapa orang langsung saling pandang. Pasar memang tidak jauh, hanya sekitar 2 kilometer dari desa. Tak butuh waktu lama kalau hanya sekadar belanja. Lalu muncullah nama yang selama ini hanya dibicarakan diam-diam. Bejo, si mandor pasar yang dikenal suka menggoda perempuan. Orangnya tinggi besar, kumis tebal, dan selalu wangi minyak rambut. Banyak yang tahu dia pernah dekat dengan beberapa janda di pasar, tapi tak pernah terbukti. "Jangan-jangan Rais tahu istrinya selingkuh," ucap Pak Darto, petugas ronda setengah berbisik. "Dan dia gak kuat menahan malu." Kata-kata itu seperti meledak di kepala semua orang. Perlahan, potongan-potongan aneh mulai masuk akal. Beberapa warga mengaku pernah melihat Bu Rini berbicara terlalu akrab dengan Bejo di belakang kios sayur. Ada pula yang pernah memergoki Bejo mengantar Rini pulang naik motor. Padahal katanya tadi mau pulang sendiri naik ojek. Sore itu juga, beberapa pemuda desa diam-diam pergi ke pasar. Mereka mencari Bejo, ingin bertanya langsung. Tapi kios tempatnya biasa duduk kosong. Kata pedagang sekitar, Bejo tidak datang sejak pagi. Bahkan semalam pun dia tak terlihat, seperti lenyap begitu saja. Sementara itu, di rumah duka, Bu Rini duduk diam menatap kosong ke arah pintu. Matanya sembab, tapi anehnya tidak ada air mata. Ia hanya meremas-remas ujung jarik yang dipakainya, seolah sedang menahan sesuatu. Beberapa ibu-ibu datang menemani, tapi suasananya canggung, tak ada yang berani bertanya apapun. Hanya tatapan curiga yang diam-diam mengamati setiap gerak-geriknya. "Bu Rini, sampean ndak apa-apa?" tanya salah satu tetangga, pelan. Bu Rini menoleh, lalu mengangguk pelan, tapi dari matanya tersimpan kegelisahan yang dalam. Sesekali ia melirik keluar jendela ke arah jalan desa yang tembus ke pasar, seolah sedang menanti seseorang, atau mungkin khawatir seseorang muncul. Malam mulai turun, tapi Karangjati tak bisa tenang. Kini warga bukan hanya dihantui kematian Rais, tapi juga kebenaran pahit di balik rumah tangganya. Dan yang paling membuat merinding adalah cerita dari anak kecil yang tadi sore bermain di sekitar pohon randu. "Aku lihat Om Rais," katanya polos. Warga dewasa saling menatap, tak ada yang berani menjawab. Setelah pemakaman Rais Sutarjo, suasana di desa Karangjati berubah. Para tetua desa yang biasanya duduk di gardu malam hari pun mulai jarang terlihat. Mereka lebih banyak berdiam di rumah. Bu Rini yang kini menjadi janda tampak tetap hidup seperti biasa. Ia tetap pergi ke pasar dengan pakaian cerah dan perhiasan hasil pemberian sang mandor pasar. Tapi ia tak lagi bisa menyembunyikan kegelisahan yang perlahan mencuat dari wajahnya. Ia mulai merasa diawasi, terutama saat berada di dekat kebun randu. Tiap melewati jalan setapak yang membelah sawah itu, ia merasa langkahnya berat, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Kadang terdengar bunyi
Padahal rumput tidak bergerak. Dan yang paling mengganggu, bau nira busuk yang menyengat setiap kali ia melintasi pohon radu tempat Rais ditemukan tergantung. Malam pertama setelah hari ke-7 kematian Rais, suara-suara aneh mulai terdengar dari gubuk tempat mereka dulu tinggal. Narti yang masih kecil sering menangis sendiri di malam hari. Ia berkata melihat bapak berdiri di depan pintu kamar dengan kain kafan masih melilit tubuhnya. Awalnya, Burini menganggap itu hanya imajinasi anak kecil yang trauma. Tapi malam-malam berikutnya, ia sendiri mulai dihantui. Suatu sore, ketika Burini sedang menjemur pakaian, sebuah suara berat memanggilnya dari balik rumpun bambu. "Rin." Suara itu persis suara Rais, tapi parau dan bergema. Burini mematung, tak berani menoleh. Namun suara itu terus terdengar berbisik dari segala arah, mengelilinginya seperti kabut tebal yang hidup. Malam berikutnya, ia mencoba memasak, berharap aktivitas normal bisa menenangkannya. Namun saat air mulai mendidih di dalam kuali tanah liat, tiba-tiba ia melihat permukaan air bergejolak berubah warna menjadi merah pekat seperti darah. Lalu ia meminta tolong tetangganya seketika karena kejadian tersebut tidak masuk akal. Saat tetangganya datang, air dalam kuali itu tampak biasa saja, tidak berwarna merah darah seperti yang dikatakan Rini barusan. Rini juga melihat sendiri, dan anehnya air tersebut tampak normal. Sungguh aneh. Cermin di rumah juga tiba-tiba retak-retak sendiri. Tiap kali ia berkaca, kadang ia melihat Rais berdiri diam di belakangnya dengan mata kosong. Tentu Rini sangat terkejut dan kaget bukan main. Karena itu pertama kalinya Rais menampakkan diri setelah kematiannya. Jantung Rini berdegup kencang, kemudian memejamkan matanya dan dengan perlahan melihat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, ketika hujan turun dan angin menggoyangkan jendela tua di ruang tengah, Burini mendengar suara galah bambu yang diseret di atas lantai kayu. Padahal tak ada siapapun di rumah kecuali ia dan Narti yang sudah tertidur di kamar. Saat ia keluar kamar dengan membawa lampu minyak, suara itu berhenti. Tapi ketika ia membuka pintu dapur, tercium bau nira basi yang sangat menyengat. Di lantai dapur ada jejak kaki penuh lumpur besar seperti milik pria dewasa dan basah seperti baru berjalan dari sawah. Tapi anehnya, jejak itu hanya satu arah, dari luar ke dalam, tidak ada jejak keluar. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk berselimut di sudut ruangan, membaca doa yang ia bisa. Namun ketika waktu menunjuk jam 3 pagi, suara tangisan pelan terdengar dari arah belakang rumah. Bukan tangis Narti, melainkan tangisan pria dewasa. Suara yang sama seperti malam sebelum Rais ditemukan tergantung. Dengan tubuh gemetar dan dengan bodohnya, Burini memberanikan diri membuka pintu belakang. Kabut tipis menyelimuti pekarangan, lampu minyak bergetar, dan di bawah pohon pisang dekat pagar bambu, ia melihat sesosok berdiri tinggi. Tubuhnya dibalut kain kafan yang kotor dan lehernya terlihat miring seperti tergantung. Sosok itu tidak bergerak, tapi matanya merah, menatap langsung ke mata Burini, penuh luka dan kemarahan. Dalam sekejap, lampu padam sendiri, gelap total. Burini berteriak dan warga sekitar segera berdatangan. Tapi mereka hanya menemukan Burini terduduk di tanah, wajahnya pucat dan bajunya yang basah kuyup oleh hujan. Mulutnya menggumam tak jelas. Sejak malam itu, ia tidak pernah bisa tidur di rumah itu sendirian. Minggu-minggu setelah kemunculan pertama pocong Rais, Burini tak pernah bisa tidur lebih dari 1 jam. Setiap ia memejamkan mata,
Ia seperti ditarik ke dalam mimpi yang sama, berada di tengah sawah yang berkabut, dan dari kejauhan terlihat sosok berbalut kain putih melompat-lompat pelan, makin lama makin dekat, dan tiap kali hendak menyentuhnya, Borini selalu terbangun sambil menjerit dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Beberapa warga mulai merasa tak nyaman. Banyak yang melihat Borini berbicara sendiri di saat malam sambil mencakar-cakar dinding dengan kukunya hingga berdarah. Suatu kali, seorang tetangga menemukan ia berdiri di depan pintu rumah, mulutnya menganga dan seekor burung pipit mati tergenggam erat di tangannya. Semakin hari, kejadian aneh menjadi lebih nyata. Puncaknya terjadi pada malam Selasa Kliwon. Saat itu, Borini sedang mencoba tidur dengan lampu menyala penuh. Ia mendadak terbangun karena mendengar bunyi kain diseret dari arah kolong tempat tidur. Awalnya, ia mengira itu tikus, tapi saat ia menunduk, yang ia lihat membuatnya nyaris gila. Dua mata merah menyala menatapnya dari kolong, dan perlahan kepala Rais muncul dari sana, tersenyum lebar dengan gigi hitam-hitam masih terikat kafan. "Aku belum selesai, Rin," bisiknya. Lampu kamar mendadak padam. Ia berteriak hingga tetangga pada datang, tapi saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya Borini duduk di pojok, memeluk kakinya sambil menangis dan menyebut-nyebut nama almarhum suaminya. Dan malam ke-40 kematian Rais. Ketika hujan mengguyur Karangjati seperti tak mau berhenti, Borini mengalami malam terburuknya. Narti yang kini dirawat oleh tetangga memberanikan diri menjenguk ibunya, tapi ia langsung menangis ketika melihat ibunya duduk jongkok di bawah meja makan, mulutnya menganga dan berulang-ulang berkata, "Ampuni aku, Mas. Ampuni aku, Mas. Ampuni aku, Mas." Dengan tangan penuh luka goresan seperti dicakar sendiri, Borini tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Di dalam rumah itu, Pocong Rais kini menjadi satu-satunya teman yang menemaninya. Tapi bukan teman yang menenangkan, melainkan penghakim yang setia, yang mengulang semua dosa Borini dengan penuh kebencian. Pocong itu menunjukkan kepadanya adegan-adegan perselingkuhannya berulang-ulang saat Borini membohongi Rais, saat ia menerima kalung emas dari mandor pasar, saat ia pergi diam-diam dengan menipu Narti kecil bahwa ia hanya ke pasar. Semuanya diputar kembali dalam benaknya seperti film yang tak bisa dihentikan. Narti kecil melihat semuanya. Pocong Rais dengan kain kafan lusuh berdiri diam di depan Rini. Posisi Borini terduduk lemas sambil tangannya seperti memohon ampun pada Pocong Rais. Selain Borini, ada cerita-cerita dari warga yang juga mengaku ditampaki sosok pocong. Hanya saja, Pocong Rais ini hanya menampakkan sosoknya saja dan tidak mengganggu, meskipun tetap saja mengerikan jika melihat sosok pocong yang menyeramkan. Cerita pertama datang dari Pak Narto. Sore itu menjelang maghrib, langit Karangjati berwarna jingga kusam. Pak Narto, petani paruh baya berkulit legam dan punggung sedikit bungkuk, mengayunkan langkah perlahan di atas pematang. Sabit yang sudah tumbul menggantung di pinggangnya, berayun pelan mengikuti gerak tubuhnya yang letih. Keringat di pelipisnya mengering tertiup angin sore. Sudah bertahun-tahun Pak Narto melewati jalur yang sama sejak muda. Dari sawah pulang ke rumahnya di pinggiran desa, melewati pematang sempit, lalu menyelinap di antara rumpun bambu, dan akhirnya sampai di pohon randu tua, penanda batas antara ladang dan pekarangan warga. Namun, sejak kejadian itu, kejadian tragis tentang Rais, pemuda desa yang ditemukan tergantung di dahan pohon randu dengan tali tambang di leher. Jalur itu mulai ditinggalkan orang. Rais dikenal pendiam, namun tak disangka ia mengakhiri hidupnya di sana, di tempat yang kini dianggap keramat. Orang-orang bilang
arwahnya tak tenang. Anak-anak dilarang main di dekat pohon itu. Bahkan pencari rumput pun mulai memilih jalan memutar. Tapi tidak dengan Pak Narto. "Wes biasa," katanya tiap kali ditanya. "Rais itu anak baik, gak mungkin ganggu orang. Paling-paling cuma omongan." Namun sore itu, langkah Pak Narto terasa lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganjal. Suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada ayam kampung yang biasanya bersuara dari kejauhan. Hanya desir angin yang membawa hawa dingin menusuk kulit. Saat ia mendekati pohon randu itu, ia berhenti. Ada sesuatu berdiri di bawah pohon. Awalnya ia kira itu karung. Mungkin ada warga yang menggantung hasil panen, seperti pisang atau kelapa muda. Tapi setelah diamatinya lebih seksama, bentuknya terlalu tinggi. Karung biasanya menggelantung, tapi ini tegak, diam, tak bergerak sedikit pun. Pak Narto menyipitkan mata, jaraknya sekitar 30 meter. Angin berhembus, dedaunan pohon randu bergetar ringan, tapi benda putih itu tidak bergeming. Seketika perasaannya tidak enak, langkahnya melambat. Ia mengangkat sabitnya, bukan untuk menyerang, melainkan sebagai penopang dirinya yang tiba-tiba lemas. Dan saat itulah sosok itu mulai bergerak, pelan, sangat pelan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Bukan tubuhnya yang berayun seperti orang tergantung, tapi gerakan seperti mengangguk-ngangguk. Tapi bukan sekali, 3 kali, lambat dan kaku, seolah memberi salam atau menyambut. Pak Narto membeku, napasnya tercekat, lehernya terasa dingin. Sosok itu tinggi, bungkus kain kafannya putih kusam, seperti telah lama terpapar cuaca, tak ada wajah. Hanya kain yang menggantung di tempat wajahnya seharusnya berada. Di bagian kepala, ikatan pocong terlihat mengeras, membentuk tonjolan kasar. Tak ada kaki, hanya bagian bawah yang menggembung seperti bungkusan kain berisi sesuatu yang berat. Ketika angin berhembus sekali lagi, bau busuk menusuk hidungnya, seperti bau kain basah bercampur tanah kuburan dan bangkai. Ia limbung. Tanpa berpikir panjang, Pak Narto mundur, lalu berbalik arah dan lari. Meskipun lututnya gemetar, ia melintasi sawah, menyusuri jalan memutar ke arah kebun salak. Jalan itu jauh lebih menanjak dan licin karena hujan semalam, tapi ia tak peduli. Ia tak ingin melintasi pohon randu itu lagi. Sesampainya di rumah, wajahnya pucat. Ia tak bicara sepatah kata pun malam itu. Hanya mematung di serambi sambil menggenggam sabitnya erat-erat. Istrinya mengira ia masuk angin atau kecapean, tapi matanya terus melirik keluar jendela, seolah takut sesuatu menyusul dari belakang. Pagi harinya, Pak Narto ke warung Bu Marsih di dekat balai desa. Tangannya masih gemetar saat mengaduk kopi hitamnya yang sudah dingin. Warga sekitar mulai berdatangan, ingin mendengar apa yang sebenarnya ia lihat. "Saya nggak salah lihat," katanya gemetar saat bercerita di warung. "Itu pocong, ngangguk-ngangguk. Awalnya yo, tak kira nangka, dikarungin atau pisang. Lah pas saya mendekat kok malah gerak-gerak sendiri. Ngangguk-ngangguk 3 kali, kayaknya apa?" Begitu keterangan dari Pak Narto. Seketika, suasana warung menjadi senyap. "Mungkin itu arwahnya Rais ya," ujar salah satu warga. "Dia gak tenang kayaknya." Hal yang tak kalah mengerikan juga dialami warga yang lain. Kejadian ini menimpa langsung pada Kang Kusni, lelaki lajang berusia 50-an, bertubuh kekar karena terbiasa mengangkat kayu dan mengurus ladang sejak muda. Ia tinggal sendirian di rumah tua peninggalan orang tuanya, di pinggiran desa, dekat kebun jagung. Seperti kebanyakan orang zaman dulu, Kang Kusni tidak punya jamban di dalam rumah. Hanya sumur tua di belakang dapur untuk keperluan mandi dan mencuci. Untuk buang hajat,
Warga terbiasa ke sungai kecil yang mengalir di balik kebun jagung. Airnya jernih, dingin, dan selalu ramai di pagi atau sore hari. Tapi malam itu bukan waktu yang biasa. Malam itu, langit mendung menutup bulan. Angin bertiup lambat, seperti mengendap-endap membawa kabar buruk. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, ketika Kang Kusni terbangun oleh rasa mulas yang mendadak datang. Ia menggeliat, duduk di pinggir dipan, menggaruk perut lalu bangkit. Tanpa pikir panjang, ia mengambil lampu Petromax kecil dari gantungan di dapur, menyalakannya dengan korek batu, lalu melilitkan sarung di pinggang. "Dak tahan wes," gumamnya sambil berjalan keluar rumah, hanya mengenakan kaos oblong lusuh dan sandal jepit. Ia menyusuri jalan tanah yang melewati kebun jagung. Cahaya Petromaxnya menari-nari di antara daun jagung yang tinggi menjulang, menciptakan bayangan panjang yang meliuk seperti sosok-sosok gelap yang mengintai. Sesampainya di pinggir kali, ia memilih batu besar yang biasa dipakainya. Dengan cepat, ia menyelesaikan urusan hajatnya. Air sungai masih jernih, mengalir pelan, ditemani suara katak dan serangga malam. Ia berdiri membetulkan sarung, sambil menghela napas lega. Namun, itulah saat segalanya berubah. Seketika rambut di tengkuknya berdiri. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti ada yang memandanginya dengan tatapan dingin dan dalam. Naluri tuanya yang terbentuk dari hidup di alam segera bekerja. Ia memutar tubuhnya pelan-pelan, tanpa suara. Lampu Petromax bergetar kecil di tangannya. Api kuningnya berpendar di udara lembab. Lalu, ia melihatnya. Tepat di seberang sungai, di atas pohon waru besar yang tumbuh miring ke arah air, berdiri sosok putih, pocong. Tingginya tidak masuk akal. Ia berdiri tegak di atas cabang besar seperti manusia biasa. Padahal, ikatan kafannya menandakan ia seharusnya tidak bisa bergerak bebas. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Merah, tapi bukan seperti senter atau lampu. Lebih seperti bara api kecil yang hidup dalam gelap. Tidak menyilaukan, tapi tajam, menusuk, seperti sedang memandangi dosa. Dan kemudian, ia mengangguk-ngangguk. Gerakan yang pelan dan kaku itu seolah memberi salam maut. Bukan mengancam secara kasar, tapi lebih seperti mengatakan, "Aku tahu kau melihatku." Kang Kusni tercekat, napasnya tak keluar, tubuhnya membeku, lututnya lunglai, tapi ia paksakan untuk lari. Adrenalinnya terpacu, ia berbalik arah, menyusuri jalan setapak menuju ladang jagung. Namun, lampu Petromaxnya kini berayun liar di tangan. Dan baru beberapa meter berlari, gelap menyergap matanya. Bukan gelap karena malam, tapi gelap yang datang dari dalam tubuhnya. Kepalanya ringan, dunia berputar, suara sungai menghilang. Ia ambruk di tengah jalan tanah berlumpur, tak bergerak. Kang Kusni pingsan. Pagi harinya, Pak Sarwi, tetangga yang hendak memancing ke sungai, menemukan tubuh Kang Kusni tergeletak dalam posisi miring, sarungnya kusut, lampu Petromax pecah, bibirnya pucat, matanya masih terbuka setengah. Pak Sarwi sontak panik. Ia memanggil warga lain dan bersama-sama mereka menggotong tubuh Kang Kusni pulang ke rumahnya. Saat Kang Kusni akhirnya siuman, yang menggigil seperti orang masuk angin parah, mulutnya bergerak pelan, nyaris tak terdengar. "Ada pocong, Kang, ada pocong. Pocongnya ngangguk-ngangguk, Kang. Terus gelap kabeh. Pingsan aku koyoke." Ia lalu terisak, bukan tangisan keras, tapi seperti isak bocah kecil yang ketakutan dalam gelap. Sejak kejadian itu, Kang Kusni tidak pernah lagi pergi ke sungai malam-malam. Bahkan, ia menyuruh Pak Dewiryo untuk membangun jamban darurat di belakang rumah, sebuah langkah yang jarang dilakukan pada masa itu. Warga pun mulai resah. 2 kejadian, Pak Narto melihat pocong di pohon randu dan Kang Kusni yang dihampiri pocong di pohon waru, terjadi dalam jarak waktu yang berdekatan.
Dan satu persamaan mengerikan, keduanya mengaku melihat pocong itu mengangguk-ngangguk, seperti memberi kode. Kode apa? Entah. Mbah Raji juga punya kisah aneh. Mbah Raji adalah seorang duda tua, tinggal sendirian di ujung jalan kecil yang jarang dilewati orang, tak jauh dari pohon asem keramat. Rumahnya rumah lama, berdinding papan jati, beratap genteng tua yang sering bocor bila hujan turun. Usianya hampir 70, tapi tubuhnya masih tegap, matanya masih awas, dan lidahnya masih tajam jika diminta bercerita soal masa lalu desa. Sejak Rais ditemukan tergantung di pohon randu, suasana desa memang berubah. Tidak hanya suasana yang muram dan sepi saat malam datang, tapi juga rasa-rasa aneh yang menyelinap ke dalam rumah-rumah. Dan di rumah Mbah Raji, rasa itu muncul dalam bentuk bunyi langkah-langkah pelan di atas langit-langit. Awalnya ia mengira itu tikus, tapi lama-kelamaan bunyinya terlalu berat untuk seekor tikus. Seperti seseorang melompat-lompat perlahan dari satu sisi loteng ke sisi lain. Bunyinya datang setiap malam, hampir selalu di waktu yang sama setelah pukul 2 dini hari. Mbah Raji bukan orang penakut. Ia pernah jadi pejuang di zaman dahulu, hidup dalam pelarian dan hutan selama bertahun-tahun. Tapi yang ini lain. Bunyi itu tidak seperti binatang. Ia seperti sesuatu yang sengaja ditunjukkan, seolah makhluk itu tahu bahwa Mbah Raji mendengarnya dan ingin didengar. Suatu malam, karena tak tahan, Mbah Raji memutuskan mengintip lewat celah papan yang bolong di langit-langit dapur. Ia berdiri di atas bangku kayu, mengarahkan mata ke atas sambil membawa senter kecil, dan saat itu pula ia melihat sesuatu menggantung di langit-langit, bukan tikus, bukan kelelawar, tapi bayangan putih besar, menempel di kayu penyangga seperti cicak raksasa. Ia tidak jelas sepenuhnya, tapi Mbah Raji bisa melihat ujung kain kafan yang mengambang, serta warna putih kotor, seperti kain yang pernah terendam kuburan. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam menempel, seolah tak terikat oleh gravitasi. Mbah Raji turun dengan napas ngos-ngosan. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menyalakan dupa dan membaca surat-surat pendek dari Al-Quran hingga fajar. Tapi, suara itu terus datang tiap malam, hingga malam Jumat datang. Malam yang dipercaya warga sebagai malam paling tipis hijab antara dunia gaib dan nyata. Dan malam itu, Mbah Raji nekat membuka loteng. Ia membawa obor minyak tanah, bukan senter. Katanya, cahaya obor membuat makhluk halus lebih jelas terlihat. Dengan tangan gemetar, ia melepas papan penutup loteng di langit-langit tengah rumah. Tangga kayu rewat menopang tubuhnya. Saat ia naik perlahan, bau kayu tua dan debu menyeruak begitu papan dibuka. Begitu obor menembus kegelapan loteng, di sanalah ia berdiri, sosok pocong Rais. Tapi terbalik, kepalanya menghadap ke bawah, tepat ke arah lubang tempat Mbah Raji mengintip. Sementara kakinya menempel di atap rumah, seolah tertancap. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke mata Mbah Raji dengan mata kosong tak berkedip. Tubuhnya diam, tapi dari balik kain kafan yang menggantung, tampak lidah menjulur panjang, hitam dan mengkilap seperti dilumuri lendir. Darah kering menetes pelan dari sela-sela ikatan kafan di lehernya, dan matanya bukan mata manusia lagi, kosong, berongga, seperti lubang gelap yang menyerap cahaya obor. Mbah Raji terpaku, tak mampu bersuara, jantungnya berdetak dengan cepat. Bau busuk seperti tanah basah campur daging busuk mulai merayap keluar dari loteng. Lalu perlahan, kepala pocong itu mulai miring sedikit ke kanan, lalu ke kiri, lalu mengangguk 3 kali. Persis seperti kesaksian Pak Narto dan Kang Pusni. Mbah Raji langsung meluncur turun dari tangga.
ia mengunci pintu kamar dan tidak keluar sampai keesokan paginya, bahkan setelah matahari tinggi. Sejak malam itu, Mbah Raji tidak pernah lagi tidur di rumahnya sendiri. Ia memilih tidur di langgar kecil dekat musola, membawa tikar dan bantal, ditemani radio kecil. "Rais kuwi ora tenang, aku yakin," katanya pada Pak Jito, teman lamanya. Kembali ke Bu Rini. Perempuan ini sekarang matanya kosong. Kini lebih sering duduk di teras rumah sambil berbisik pelan ke entah siapa. Ia berbicara sendiri. "Sudah, ampun mas, ampun mas." Bisikan itu sering terdengar oleh para tetangga yang nekat lewat saat maghrib. Kadang suaranya berubah menjadi jeritan tinggi, lalu tawa pelan yang memekakan hati. Bahkan siang bolong pun, warga kadang mendengar kursi diseret, kaca pecah, atau jeritan minta ampun yang menggema lalu berhenti tiba-tiba. Bisa dibilang, menurut warga sekitar, Rini ini menjadi frustasi dan depresi berat. Dengan kata lain, Rini menjadi orang gila. Bu Rini tak lagi bisa bicara jika diajak ngobrol, bahkan tak lagi bereaksi saat dilempari batu kecil oleh anak-anak nakal yang lewat. Ia hanya duduk di teras, kadang menggoyangkan tubuhnya sendiri ke depan ke belakang. Matanya menerawang ke langit yang entah dilihatnya sebagai langit atau sebagai lubang kubur tempat suaminya dikuburkan berbulan lalu. Teror itu tak pernah reda. Pocong Rais makin sering muncul. Kadang di dapur, kadang di kamar mandi. Bahkan pernah, kata tetangga di seberang, mereka melihat sosok itu berdiri di atas genteng rumah Bu Rini, menghadap ke bulan, diam, tak bergerak, tapi menimbulkan hawa dingin yang menjalar sampai ke dalam tulang. Malam-malam Bu Rini tak pernah tenang. Ia kini tidur di lantai ruang tengah, menyalakan semua lampu, menumpuk kursi, tikar, bahkan wajan dan ember di depan pintu kamar, tempat di mana pocong Rais paling sering muncul. Tapi itu tak ada gunanya. Pocong itu tak masuk lewat pintu. Ia muncul begitu saja, dari dinding, dari langit-langit, dari lantai. Kadang ada di pantulan cermin. Semakin hari, tubuh Bu Rini semakin kurus. Ia berhenti makan. Mata Bu Rini makin cekung. Kulitnya kian kusam dan tubuhnya kurus kering. Tapi yang paling membuat orang takut adalah caranya bicara. Atau lebih tepatnya, caranya mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Setiap malam, terdengar ia bicara sendiri dengan suara kecil seperti anak kecil ketakutan. "Ampun mas, ampuni aku. Tolong jangan ganggu aku lagi mas. Ampun." Tapi tak ada jawaban karena pocong Rais tidak datang untuk bicara. Ia datang untuk menghukum. Padahal bagi mata manusia biasa, ia hanya sendirian di sana. Tapi Bu Rini melihat sesuatu yang lain. Ia melihat pocong Rais berdiri di sudut rumah, diam dengan wajah penuh luka dan mata merah menganga. Sosok itu tak bicara dengan suara, tapi langsung menancapkan kata-katanya ke dalam kepala Bu Rini. Ia menuduh, memaki, kadang menangis, kadang hanya berdiri diam. Cukup dengan menatap tajam dan Bu Rini akan muntah darah karena ketakutan. Dan puncaknya datang pada malam Jumat Legi. Ketika angin berhenti bertiup dan seluruh desa terasa hampa, Bu Rini memilih jalan sunyi yang tersisa. Ia mengikat seutas tali tambang ke balok langit-langit dapur. Berdiri di atas kursi reot dan menggantung dirinya dalam diam. Tak ada jeritan, tak ada tawa, hanya suara kursi jatuh dan rumah itu kembali sunyi. Bu Rini menyerah. Suatu pagi, anak-anak yang bermain layangan melihat pintu rumah Bu Rini terbuka. Tepat lurus ke depan dari pintu rumah teras depan, mereka melihat Bu Rini yang gantung diri di dapur. Tentu saja mereka ketakutan dan kaget. Lalu mereka melapor ke Pak RT. Tak lama, warga berbondong-bondong berkumpul
ingin menyaksikan kejadian naas ini, tapi tak ada yang berani masuk duluan. Mereka hanya mengintip dari luar, sampai akhirnya 2 orang pemuda menutup hidung dan masuk perlahan. Semua lampu menyala seperti biasa, tapi suhu dalam rumah menusuk tulang. Ruang tengah dipenuhi barang-barang menumpuk seperti benteng sia-sia. Bu Rini tergantung di dapur. Tali jemuran yang biasanya tergantung di belakang rumah kini berpindah ke balok kayu di langit-langit. Tubuh Bu Rini menggantung diam. Tubuhnya kaku, mata terbuka menatap ke bawah, wajahnya pucat, lidahnya menjulur, dan lehernya memanjang. Pagi itu, kabar meninggalnya Bu Rini menyebar cepat di desa Karangjati. Pak RT segera menghubungi pihak kepolisian dan puskesmas terdekat. Tak lama, mobil ambulan datang bersama 2 petugas medis dan seorang polisi. Warga berkumpul di depan rumah Bu Rini, tapi tetap saja menjaga jarak. Sebagian memilih melihat dari balik pagar atau jendela rumah mereka. Petugas medis masuk ke dalam rumah dengan perlengkapan standar. Mereka bekerja dengan tenang dan profesional, memastikan lokasi kejadian tidak berubah hingga proses dokumentasi selesai. Polisi mengambil beberapa foto, mencatat posisi tubuh, lalu menyimpulkan bahwa Bu Rini meninggal murni karena gantung diri. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain. Jenazah kemudian diturunkan dengan hati-hati, dibaringkan ke atas tandu. Lalu jenazah dimandikan dan dikafani oleh tim pengurus jenazah yang telah ditunjuk oleh desa. Beberapa ibu-ibu membantu menyiapkan air, kain kafan, dan perlengkapan lain. Tidak banyak yang hadir, tapi suasana berjalan khidmat. Beberapa warga mengucapkan doa dan Pak RT memimpin pembacaan surat Yasin sebelum jenazah dibawa ke pemakaman. Sekitar pukul 5 sore, jenazah Bu Rini dimakamkan di pemakaman umum desa di samping makam suaminya, Rais. Prosesi berjalan dengan lancar. Beberapa warga laki-laki membantu menggali dan menutup liang lahat. Doa singkat dibacakan dan setelah itu warga satu persatu menaburkan bunga dan tanah ke atas pusara. Meski tak ramai, pemakaman Bu Rini berlangsung dengan layak dan terhormat. Warga yang sempat menjauhinya akhirnya datang untuk mengantar kepergian terakhirnya. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada ketakutan, hanya rasa duka yang sederhana dan diam. Ketika matahari mulai tenggelam, pemakaman selesai. Warga kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan lega. Meski diam-diam menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang benar-benar membuat Bu Rini mengambil jalan itu? Tapi hari itu, mereka memilih untuk diam dan menghormati kepergiannya dengan tenang. Sementara itu, Bejo, yang dulu dikabarkan berselingkuh dengan Bu Rini, mengalami kecelakaan maut saat mengendarai mobil di jalan. Dan seketika meninggal dunia di tempat. Terlepas kejadian ini benar atau tidak, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ambil hikmahnya dan jangan sampai ada pengkhianatan di balik rumah tangga yang sudah dibangun. Karena itu luka yang akan tetap ada, membekas abadi pada pasangan kita sampai di akhirat. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari kala bulan sedang menyinari, indah permai menawan nubari, berkilauan cahaya bulan menghiasi alam. Tiap insan merindukan rayuan sang bulan. Oh
damai raya, sampaikan salamku kepadanya dengan cahayamu. Wahai bulan, rayuanmu nan senantiasa membawa pikiran ke